Satu, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Adi. Bu Ratna bagaimana kabarnya hari ini Bu Ratna? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik Bu Ratna, hari ini saya akan bertugas ya di dalam sesi ini dan nanti Bu Ratna akan saya supervisi akademik dalam kegiatan kita hari ini. Nah, Bu Ratna dalam kegiatan kita hari ini kira-kira nih kompetensi apa nih yang akan Bu Ratna sampaikan nih untuk saya bisa mengamatinya lebih detail lagi Bu Ratna. Baik Bapak, saya mungkin untuk di coaching ini saya lebih ingin memperdalam atau menguatkan kompetensi saya pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira begitu Bapak. Oke, baik. Selama ini yang sudah Ibu lakukan untuk mengcoaching CGP-nya dalam kegiatan saat itu, eh, kenapa sih Bu Ratna ingin lebih ke arah seni bertanyanya Bu Ratna? Ya, mungkin apa ya Pak, kalau terkait dengan pertanyaan berbobot ini kan kita memang harus sering berlatih dan pertanyaan-pertanyaan ini dibutuhkan oleh saya selaku apa coach di sini untuk menggali secara lebih mendalam terkait dengan potensi-potensi dari CGP saya sehingga dia bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk apa ya menyelesaikan permasalahannya gitu Bapak. Mungkin seringkali yang masih saya sering lakukan kadang apa ya masih belum ini ya maksimal gitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Oke, berarti dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang Ibu lakukan itu menurut Ibu memang belum begitu maksimal ya Bu ya? Betul sekali Bapak. Ya. Oke, Bu Ratna, kalau dalam hal ini, Bu Ratna tuh berada di dalam skala berapa ya dalam seni bertanyanya ini, Bu Ratna, Mungkin saat ini? dari skala 1 sampai 10 saya masih berada di posisi 7 Bapak dan saya ingin terus berusaha untuk meningkatkannya gitu Pak. Oke, baik Bu Ratna, semoga dalam kegiatan hari ini Bu Ratna bisa lebih mengekspresikannya lagi ya soal tentang tadi seni bertanyanya dan diharapkan nanti kekurangan dari Bu Ratna itu bisa diminimalisir dalam kegiatan ini, Bu Ratna. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Baik, Bu Ratna dipersilakan nanti saya akan melihat dari belakang ya Bu Ratna ya. Ya Bapak, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Iya, Alhamdulillah Bu Rini. Kita bisa berjumpa ya Bu Rini di Iya, sini. alhamdulillah. Iya. Bu Rini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, Bu Rini kemarin sempat itu cerita ya. Coba apa yang mungkin Bu Rini ini rasakan gitu kemarin ya. Tapi belum karena belum ada waktu, baru hari ini kita bisa berjumpa ya Bu Rini ya. Ya Bu Rini Oh monggo. iya, Ah, ah. iya, iya Bu Ratna. Iya, kemarin tuh saya kepingin ketemu banget sama Bu Ratna, tapi kelihatannya kita sama-sama banyak kerjaan ya. Iya Nah, hari benar ini Bu. alhamdulillah nih kayaknya ada waktu ya Bu Ratna ya. Iya, Saya pengen ini sebetulnya ada masalah nih. Saya iya. ingin mengembangkan kompetensi saya di bidang pembelajaran berdiferensiasi, Oke, mengimplementasikannya di iya Bu. kelas. Tapi saya kesulitan untuk mengimplementasikan di yang proses nih Bu Ratna. Kalau yang Oh, untuk konten, alhamdulillah saya sudah banyaklah referensi-referensi konten. Kemudian untuk produk kan itu berdasarkan dari proses yang kita lakukan ya. Tapi iya. untuk prosesnya ini yang saya masih kesulitan gitu. Kira-kira gimana ya Bu Ratna ya? Oke, Ibu Rini. Jadi Bu Rini pada pertemuan kali ini, menurut Bu Rini kita bertemu di sini itu untuk mencapai tujuan apa Bu? Ya.
saya inginnya bisa meningkatkan kompetensi saya di bidang pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi, terutama di prosesnya. Begitu, Bu Ratna. Oke, baik Ibu. Menurut Bu Rini ini eh, apakah sudah pernah atau hal-hal apa yang sudah pernah Bu Rini lakukan untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi proses? Ya, ya saya sudah melakukannya mencoba untuk memotret kompetensi anak-anak dulu karena untuk mengadakan pembelajaran berdiferensiasi kan kita harus tahu latar belakang peserta didik kita gitu ya beratnya ya dari gaya belajarnya, dari minatnya, dari bakatnya itu sudah saya lakukan. Kemudian berdasarkan itu saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar, minatnya begitu. Untuk kemudian saya berikan tentunya tugas yang berbeda untuk mereka. Tapi namun nampaknya ini belum maksimal hasilnya begitu Bu Ratna. Menurut Bu Rini, apa ada rencana nggak? Maksudnya Bu Rini itu kira-kira mau apa untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, gitu Bu. Mungkin dari Bu Rini yang sudah bagus, yang sudah Bu Rini lakukan, yang mungkin bisa menjadikan masukan Bu Rini untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kira-kira begitu Bu. Ya, yang sudah saya lakukan yang kelihatan hasilnya sih saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensi yang berdasarkan gaya belajar mereka. Gaya belajar yang kinestetik, gaya belajar yang visual, yang auditori, itu saya coba sudah akomodir begitu Bu Ratna dan itu kelihatannya sudah nampak baik ya. Cuman untuk hasilnya masih belum maksimal karena anak-anak yang saya akomodir tadi kelihatannya masih masih kurang nyaman begitu dengan pembagian seperti ini begitu Bu Ratna. Oke, menurut Bu Rini itu untuk terkait dengan tadi kan permasalahan dari Bu Rini adalah untuk ketika penyusunan di proses berdiferensiasi kira-kira begitu diproses ya Bu ya. Mungkin Ya. apakah terkait dengan untuk pelaksanaan terhadap gaya belajar, apakah sudah pernah disesuaikan gitu Bu? Mungkin Bu Rini sendiri kan yang ada di dalam kelas itu ya, mungkin dari hal-hal yang sudah dilakukan, Bu Rini ini ingin melakukan apa di kira-kira yang akan Bu Rini lakukan di tahap prosesnya gitu, Bu. Ya, kalau gaya belajar sih sudah ya Bu Ratna saya lakukan, tapi sepertinya keminatnya yang belum begitu. Jadi saya hanya fokusnya ke gaya belajar aja, gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori, gaya belajar yang visual gitu. Tapi untuk minatnya kan mereka dengan gaya belajar yang berbeda, minatnya tentu berbeda ya. Ada yang Iya. minatnya mungkin sepak bola, ada yang minatnya mungkin seni, ada yang minatnya mungkin di bidang lain gitu. Ini mungkin yang kayaknya belum saya bidik gitu ya Bu Ratna sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan kurang menyamankan peserta didik begitu. Oke, berarti menurut apakah Ibu sudah pernah, maksudnya hal yang dilakukan terkait dengan apa ya, Ibu paling enggak untuk kepeminatannya seperti apa ya, apa tes ataupun mungkin saling sharing dengan mencari literatur-literatur atau bagaimana? Apakah hal itu sudah pernah dilakukan, Bu? Ya, kalau untuk lihat minat mereka sih sudah lakukan dengan saya wawancara aja dengan anak-anak kayak misalnya kamu tuh sukanya apa sih, hobinya apa sih seperti itu Bu Ratna. Tapi mungkin yang belum saya lakukan itu saya koordinasi dengan wali kelasnya atau guru BP-nya. Karena kan untuk melihat peminatan itu sepertinya sih kayak harus koordinasi dengan mereka juga ya Bu Ratna ya tidak bisa hanya dengan saya bertanya jawab dengan anak-anak aja. Mungkin begitu ya yang belum saya Iya. dalami ya Bu Ratna. Oke, berarti tadi Bu Rini paling tidak, Bu Rini di sini untuk menentukan minat anak-anak yang sehingga akhirnya Bu Rini itu bisa memaksimalkan ya Bu. Jadi dalam proses pembelajaran anak-anak ini bisa terarah gitu ya. Paling enggak Bu Rini tadi sudah menyampaikan akan berkolaborasi ya dengan wali kelas ataupun guru BK. Kira-kira begitu ya Bu Rini. Menurut Bu Rini apakah untuk pelaksanaan itu ada kendala atau bagaimana Bu Rini? Iya, pelaksanaan koordinasi dengan guru BK dan wali kelas kendala berarti tidak terlalu banyak. Waktu aja sih
waktu untuk bertemu dengan mereka, kita kan harus sama-sama nih duduk bareng kayak dengan guru BP-nya, dengan wali kelasnya, dengan peserta didik itu sendiri kita duduk bareng, kemudian kita tentukan apa saja minat mereka, itu aja sih yang belum ketemu gitu, Bu Ratna. Oke, Bu Rini. Mungkin itu dari yang tadi ya, tapi tadi saya dari kata kunci Bu Rini itu yang pertama adalah Bu Rini ingin menciptakan diferensiasi proses, kira-kira begitu ya Bu ya, terkait mungkin konten sudah dilakukan, kemudian prosesnya itu lebih ke keminatan siswa gitu ya Bu, yang akan Bu Rini terapkan di kelas, kira-kira begitu ya. Nah, dari Bu Rini sendiri, apakah ada kekuatan atau hal-hal baik yang mungkin bisa mendukung kegiatan dari apa namanya diferensiasi proses dilihat dari keminatan siswa gitu Bu. Iya, yang bisa mendukung ya itu tadi koordinasi dengan guru BP punya catatan tentang minat bakat anak-anak itu yang nantinya akan saya jadikan referensi karena memang catatan di guru BP itu lengkap tentang minat dan bakat anak-anak. Nah, nanti itu jadi referensi saya. Kemudian dari wali kelasnya juga wali kelas itu sangat mengamati anak-anak didiknya itu sangat baik sekali itu yang akan juga saya jadikan referensi begitu Bu Oke, Ratna. berarti dari itu, kemudian menurut Bu Rini sendiri untuk langkah selanjutnya itu yang Ibu bisa lakukan terkait dengan diferensi proses dan kemitraan itu, keminatan itu seperti apa Bu? Gitu. Iya, nanti setelah saya tahu nih dari guru BP-nya itu dan wali kelasnya bahwa anak-anak itu minatnya di sini itu akan saya kolaps. Jadi kolaborasikan antara gaya belajar dan minat anak untuk di proses pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi mereka bukan hanya saya bidik dari gaya belajarnya, tapi juga dari peminatannya sehingga dengan kolaborasi yang demikian, mudah-mudahan anak-anak menjadi eh, paham tentang pembelajaran berdiferensiasi dan saya juga bisa memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi di prosesnya begitu Bu Ratna. Oke Bu Rini, tadi kira-kira Bu Rini dalam waktu kapan Bu Rini akan melakukan hal tersebut supaya mungkin menjadi salah satu apa ya solusi ataupun permasalahan Bu Rini bisa terselesaikan gitu. Ya, saya sih tapi Bu Ratna, tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sama guru BP dan saya sudah sempat WA sama wali kelasnya mau ketemu katanya nanti di hari Kamis kita kayaknya bisa ketemuan gitu. Ini kan udah Oh, Senin, mungkin di Kamis besok kami akan iya. bertemu begitu Bu Oke Bu, Ratna. mungkin nanti saya ingin kembali lagi kali ya Bu Rini berjumpa dengan Bu Rini terkait sejauh mana proses yang sudah Bu Rini lakukan untuk apa ya terkait dengan solusi apa permasalahan yang ada di Bu Rini. Coba Bu Rini apa dari kesimpulan pertemuan kita pada hari ini Bu Rini yang mungkin Bu Rini bisa tarik garis benang merahnya seperti itu Bu Rini. Ya, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, itu saya tadi ingin meningkatkan kemampuan saya pembelajaran berdiferensiasi di bidang proses. Tadi Bu Ratna juga sudah membantu saya. Alhamdulillah sudah membuka wawasan dan pemikiran saya. Alhamdulillah banget nih Bu Ratna ya ampun. Jadi saya akhirnya oh iya punya motivasi yang kuat dan segera ingin mengimplementasikan apa yang sudah kita obrolin tadi. Terima Oke. kasih banget ya Bu Iya Ratna Bu, ya ya semoga sukses luar ya Bu biasa Rini ya. Semoga ngobrol hari sukses. ini. Iya. Terima kasih Bu Rini. Sampai ketemu di perjumpaan berikutnya ya. Oke Ya, Bu Bu Rini. Ratna. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih. Semoga kita selalu Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Ratna. Eh, halo Bu Ratna. Iya Bapak. Ya, Oke, gimana Bu Ratna setelah tadi sudah melakukan coaching kepada CGP-nya? mungkin masih perlu banyak berlatih ya Pak. Jadi makanya ada perasaan ya lega, senang juga gitu sih Pak intinya. Oke, di sini sih saya melihat Bu Ratna itu sudah bagus ya, artinya itu dalam
ketika menyampaikan beberapa pertanyaan atau menginterpretasikan dari masalah ini, saya melihat Bu Ratna sudah terbuka juga, dan di sini Bu Ratna juga dengan sabar, dengan tenang untuk melakukan coaching kepada CGP-nya Bu Ratna. Baik, Nah, Bapak. Terima kasih di banyak. iya, tetap semangat ya Bu Ratna ya dalam Semangat, Pak. Ya. melakukan coaching kepada CGP-nya. Ya. Nah, di sini saya ada catatan sedikit saja sih Bu Ratna, dari Baik, semuanya Bapak. sudah bagus dan sudah baik ya, dalam Ah, proses tirtanya juga sudah ya. kelihatan sudah berjalan dengan baik. Dan di sini saya ada dua catatan saja yang saya lihat tadi ke dalam identifikasi masalahnya itu, Bu Ratna kurang menggali lagi pertanyaannya dalam dalam melakukan hal tersebut terhadap CGP-nya. Jadi Ya. eh, mungkin akan sedikit mendapatkan informasinya dari CGP-nya tadi itu soal masalah yang dia hadapin. Dan juga saya juga melihat nih tadi, sebenarnya pertanyaannya tuh sudah bagus tuh, dan CGP-nya juga tadi saya perhatikan juga dia sudah terbuka juga untuk dia mengeluarkan permasalahannya, dan dia juga akhirnya menyimpulkan atau solusinya dari CGP-nya juga. Nah, di sini tadi saya melihat dari Bu Ratna itu ada seperti memilih, memberikan saran, misalnya kayak tadi, apakah ibu sudah pernah melakukan ke BP, ke ini, di kepala sekolah atau dan lainnya. Tadi saya hanya di situ Iya. aja, jadi artinya masih ada satu, itu jadi jatuhnya bukan sebenarnya pertanyaan, tapi pertanyaan itu lebih ke arah menyarankan kepada CGP-nya gitu. Oh, Hanya gitu. di situ Iya. saja. Iya. Dan untuk di akhirnya juga tadi sudah terlihat memberikan tanggung jawab nih, menanyakan bagaimana, kapan akan dilakukan kegiatannya, CGP-nya kapan dilakukan kegiatannya, dan juga Bu Ratna di situ sudah terbuka juga untuk suatu saat lagi, eh, ketika memangnya CGP-nya itu bermasalah atau mengalami hambatan, di Bu Ratna menjadikan waktu juga untuk berdiskusinya itu sudah cukup baik ya. Artinya kita sebagai PP itu memang care gitu terhadap CGP-nya, ketika dia punya masalah atau tidak, dia akan apa namanya, oh ternyata PP saya perhatian. Nah, eh, gimana perasaan Bu Ratna ketika tadi melakukan coaching kepada CGP-nya Bu Ratna? Iya, baik Bapak. Mungkin tadi yang saya lakukan untuk terkait dengan kegiatan yang tadi, terkait pertanyaan berbobot, karena mungkin kayaknya di diri saya itu untuk apa ya, seperti menentukan kata kunci, kemudian pemantik ke CGP ini, saya rasa sudah mulai ada perbaikan gitu Pak, ada peningkatan gitu ya. Jadi paling enggak Oke, apa alhamdulillah. yang tadinya kan untuk masuk ke biasanya kita mengajukan pertanyaan pemantik, kemudian pertanyaan yang saling berkait sehingga mampu menggali lebih dalam lagi untuk CGP untuk mengatasi masalahnya sendiri itu kadang mungkin memang dari saya sendiri apa ya di situ saya memang ada yang memberikan saran gitu ya Pak, apakah sudah Ya, gitu ya, harusnya mungkin jangan pertanyaan tertutup gitu ya Pak, harusnya yang hal yang sudah dilakukan. Jadi terima kasih Bapak atas masukannya, atas umpan baliknya, semoga ke depan sayanya bisa lebih baik lagi kira-kira oke. begitu Pak. Bu Ratna, nih tadi kan di awal kita komitmen bersama dalam Hmm. peningkatan dengan seni bertanyanya, Bu Ratna kan tadi kan dalam skala itu masih dalam tahap 7 ya Bu Ratna ya. Iya Pak. Nah, untuk saat ini ketika sudah melakukannya dan sudah ada beberapa hasil diskusi kita pertemuan hari ini nih Bu Ratna nih, kira-kira Bu Ratna itu sudah berada di dalam posisi yang berapa tuh? Mungkin sekarang sudah naik ya Pak, naik di posisi 89 lah Pak, sambil Wah, berprogres gitu. luar biasa. Berproses, iya Pak. Luar Berproses biasa Bu untuk ke Ratna. arah yang lebih baik lagi Pak, karena mungkin pengalaman dan jam terbang kita pun yang menentukan gitu ya Pak ya. Insya Allah terus berarti Pak, gitu. Oke, baik Bu Ratna. Eh, memang
ketika kita melakukan coaching kita memang harus sering-sering berlatih ya, karena memang itu salah satu ada beberapa kompetensi dari coaching tersendiri, dan juga ada prinsip-prinsip dari coaching sendiri. Dan Bu Ratna tuh sebenarnya sudah ada tuh, hanya memang dalam mungkin di setiap kompetensi atau prinsipnya skalanya tuh masih ada yang 80%, ada yang 100%, ada yang sudah 90%, tapi menurut saya itu sudah luar biasa lagi. Dan Bu Ratna tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan baik juga untuk Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bapak.